Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai cara merangkai PLC. Nah, di sini sudah ada modul pembelajaran PLC yang menggunakan PLC tipe Omron CP1E 30. Nah, untuk tipe ini PLC ini memiliki 16 input yang terdiri dari input 0.00 sampai 1.05. Nah, di sini ada sumber yang kita gunakan untuk power PLC. Ada sumber plus 24 volt DC dan ini untuk minusnya, untuk negatifnya. Lalu di sini juga ada output. Nah, output yang kita gunakan di sini ada sejumlah 14 output dari 100.00 hingga 101.03. Nah, di sini ada beberapa COM. COM ini yang akan kita gunakan nanti itu sesuai output yang kita gunakan. Jika kita menggunakan output 100.00, maka yang COM kita gunakan yaitu COM 0. Dan untuk output 100.04, 100.05 hingga 100.07, maka COM yang kita gunakan adalah COM 3 ini. Nah, untuk outputnya nanti kita tergantung dengan output yang kita gunakan. Jika output yang kita gunakan itu AC, contohnya seperti lampu ini, lampu di bawah ini adalah indikatornya. Lampu ini memiliki sumber tegangan AC, membutuhkan sumber tegangan AC yaitu 220 volt AC. Nah, jika kita menggunakan yang 220 volt AC ini, maka COM ini harus terhubung dengan sumber 220 volt AC. Nah, nanti maka untuk COM ini kita gunakan dari sumber 220 volt AC ini masuk ke COM, lalu dari outputnya ini akan kita hubungkan ke lampu indikator untuk mengetahui bahwa output itu sudah menyala atau tidak. Nah, dan di sini ada untuk netralnya. Kalau output ini kita menggunakan 24 volt DC, maka COM ini akan kita hubungkan ke 24 volt DC dan outputnya ini nanti lampu yang kita gunakan itu yang lampu 24 volt DC. Nah, jadi untuk hitamnya nanti, untuk negatifnya kita hubungkan ke negatif dari sumber 24 volt DC. Nah, jadi untuk penjelasan modul pembelajaran ini seperti itu. Nah, kita lanjut akan untuk merangkai dengan contoh satu tombol menghidupkan satu lampu dengan sumber 220 volt AC. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bagian input PLC Omron CP1E ini itu menggunakan 24 volt AC, volt DC. Nah, jadi ini harus terhubung pada 24 volt DC, tidak boleh terhubung dengan yang VAC. Nah, untuk outputnya ini nanti kita akan gunakan yang lampu ini. Jadi lampu ini yang 220 volt AC. Nah, yang pertama kita rangkai, kita pastikan dulu bahwa powernya itu dalam posisi off. Nah, kita posisikan off dulu, lalu kita gunakan kabel jumper. Nah, yang pertama kita rangkai itu pada bagian sumber inputnya terlebih dahulu. Nah, karena sumber input ini 24 volt DC, maka kita ambil dari sumber ini di sini. Nah, lalu ini masuk ke positifnya input di sini. Nah, kemudian untuk yang negatif ini, nah kita hubungkan juga ke negatifnya input ini. Jadi kita ambil kabel jumpernya, kita masukkan ke yang negatif juga. Nah, jadi seperti ini. Untuk rangkaian inputnya itu cukup seperti ini saja, karena input ini nanti akan masuk ke sinyal PLC. Nah, kita lanjut ke bagian output. Untuk output ini di program saya menggunakan
alamat 100.00. Nah, maka sumber COM ini yang kita gunakan itu adalah COM 0. Karena tadi yang kita gunakan 220 volt, maka yang kita ambil sumbernya yaitu dari 220 volt AC ini. Nah, kita hubungkan ke COM 0 seperti ini. Nah, maka nanti tegangan yang akan masuk yang melewati sini itu adalah 220 volt AC. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa tegangan outputnya nanti sudah on atau off, kita gunakan indikator. Nah, indikatornya ini menggunakan lampu. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus menghubungkan netral dari lampunya. Nah, netralnya itu kita hubungkan ke sini. Hitam ini, yang hitam. Kita hubungkan ke netralnya AC. Nah, seperti ini sudah jadi. Jika sudah, sekarang kita tinggal mendownloadkan programnya. Untuk mendownloadkan kita menggunakan kabel downloader. Nah, kabel downloadernya seperti ini. Nah, di sini untuk yang ke PLC-nya. Nah, ini untuk ke PLC dan ini untuk ke laptop atau komputer yang kita gunakan. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu untuk yang ke PLC ada di sini. Ini ada bagian sini, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini kita tancapkan untuk kabel downloadernya. Nah, setelah itu yang satunya ini kita hubungkan ke laptop atau PC yang kita gunakan. Nah, kalau sudah terhubung, kita pastikan bahwa rangkaian kita sudah benar, tidak ada yang terbalik dan sudah sesuai dengan alamat yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian kita hidupkan PLC-nya. Pastikan juga bahwa sumber pada modul ini sudah terhubung. Kita on-kan. Nah, setelah kita on-kan, maka pada PLC ini akan menyala bahwa powernya sudah hidup. Nah, di situ ada powernya sudah hidup. Nah, selanjutnya kita downloadkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada program yang akan saya downloadkan. Nah, di sini ada tombol start dengan alamat 0.00, stop 0.01, dan lampunya 100.00. Untuk mendownloadnya, kita tekan terlebih dahulu Ctrl+W untuk mengkonekkan ke PLC-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita yes. Nah, lalu kalau sudah hijau seperti ini, berikutnya kita transferkan atau kita downloadkan program PLC yang telah kita buat dengan cara menekan Ctrl+T. Nah, nanti akan muncul download option seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, untuk ini kita yes. Yes lagi. Kita tunggu hingga selesai. Nah, ini sudah selesai mendownloadkan. Kita OK. Lalu kita yes. Nah, berarti program ini sudah terdownload ke PLC-nya. Sekarang kita coba untuk menekan tombol on. Tombol on tadi saya menggunakan alamat 0.00 ini. Maka ketika kita tekan tombol on, nah lampunya akan menyala. Berarti outputnya pada alamat 100.00 itu menyala. Untuk stopnya tadi kita menggunakan 0.01. Kita stop. Nah, maka lampu akan mati. On lagi, lampu menyala, dan kita stop, lampu mati. Nah, jadi untuk merangkai PLC pada modul pembelajaran ini seperti itu. Yang harus kita perhatikan yaitu adalah sumbernya untuk input itu menggunakan DC, volt DC, dan untuk outputnya kita menyesuaikan
jika menggunakan AC kita gunakan sumber yang AC, dan jika yang menggunakan DC kita menggunakan sumber yang DC. Jadi tergantung output yang kita gunakan nanti. Jadi cukup seperti itu untuk cara merangkai PLC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.